Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Albertus Alwin Berkatalawa. Saya dari Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi Reguler B. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu materi yang berjudul Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang bertanya-tanya, apa sih itu identitas nasional Indonesia? Nah, secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, negara bangsa Indonesia atau nation state, mencakup dasar negara Pancasila, mencakup bahasa nasional, mencakup lagu kebangsaan Indonesia Raya, mencakup semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, mencakup integrasi wawasan Nusantara, serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional setelah melampaui proses tertentu yang bisa dikatakan atau disebut mengindonesiakan, yang berarti proses untuk mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang adil, makmur, berharkat, dan bermartabat, baik di dalam maupun di luar dalam kancah internasional. Sedangkan tantangan untuk mengembangkan identitas nasional Indonesia terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban, di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Karena kedudukannya yang amat penting itu, identitas harus dimiliki oleh setiap bangsa atau negara, karena tanpa identitas nasional suatu bangsa atau negara akan terombang-ambing. Karena didasari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi, itu bagaikan dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Oleh karena itu, perlu adanya pendukung dalam meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam bermasyarakat, seperti memahami dan mengerti nilai-nilai Pancasila sejak dini dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan di sekolah, sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Kita juga perlu memahami secara penuh bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, sehingga kita juga dapat merasa berkewajiban dalam melaksanakannya. Nah, sedangkan tentang terkait memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme, itu perlu juga mendapat perhatian dari bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, bangsa Indonesia itu perlu mengupayakan strategi untuk mengalihkan kecintaan masyarakat terhadap bangsa asing agar dapat berubah menjadi bangsa sendiri. Hal tersebut juga perlu adanya upaya dari generasi-generasi baru untuk mendorong bangsa Indonesia membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh negara atau bangsa lain, mendorong masyarakat kita untuk bangga menggunakan produk bangsa sendiri. Namun, apabila kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, identitas nasional seolah-olah telah terkikis dengan masuknya atau dengan adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar, seperti budaya-budaya barat yang masuk ke negara kita ini atau negara Indonesia. Rasanya begitu cepat diserap atau diterima oleh lapisan masyarakat, karena masyarakat lebih mudah mengambil budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan corak ketimuran, yang pada dasarnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Dengan melihat kenyataan ini,
terlihat jelas bahwa identitas nasional Indonesia telah atau mulai terkikis dengan datangnya budaya-budaya barat yang memang tidak sesuai dengan budaya atau adat istiadat di Indonesia. Nah, untuk itu negara harus menciptakan identitas nasional Indonesia yang merujuk pada suatu bangsa yang majemuk, di mana kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas seperti suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Dari unsur-unsur identitas tersebut telah dirumuskan ke dalam 3 bagian, itu 1. Identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. 2. Identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tata perundang-undangannya, serta bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. 3. Identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama serta kepercayaan. Nah, untuk membantu mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia, terdapat juga beberapa faktor pendukung, seperti 1. Faktor objektif, yaitu faktor geografis, ekologis, dan demografis. 2. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri. Namun pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional Indonesia, baik yang langsung maupun yang tidak langsung diterapkan, perlu dipahami dan diamalkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Nah, permasalahannya terletak pada sejauh manakah warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, untuk menjadi warga negara yang baik, akan berusaha dan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara yang bukan hanya baik, tetapi juga menjadi warga negara yang cerdas, atau to be smart and good citizen. Nah, ini semua dibutuhkan untuk membantu menciptakan identitas nasional Indonesia yang baik. Nah, untuk itu diperlukan juga dukungan dari kita mahasiswa atau dari teman-teman semua untuk mewujudkan atau membentuk identitas nasional Indonesia, sehingga budaya barat yang masuk ke Indonesia tidak bertahan lama. Bagi teman-teman, itulah materi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.